Teman-teman pemuda gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan ada dalam ibadah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ranting Immanuel di malam ini. Mengawalinya kita akan membacakan firman Tuhan bersama, sesuai dengan panduan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Firman Tuhan yang diperdengarkan malam ini terkutip dari Ester 7 ayat 1 sampai 10. Mengawalinya, mari berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Yesus, Sang Kepala Angkatan Muda, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menuntun perjalanan hidup kami kepada kebaikan dan kebenaran. Malam ini Tuhan Allah, sebagai Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ranting Immanuel, kami semua dihimpunkan Tuhan ada dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah yang beribadah bersama. Bapa yang baik, mengawali ibadah ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami kepada takut akan Engkau. Sebelumnya kami mohon dengan kerendahan hati, urapi kami dengan hikmat dan Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan ini menjadikan kami teladan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan dalam sukacita kami sambut sabda-Mu. Amin. Teman-teman AMGPM yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ester 7 ayat 1 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, iya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu Ester menjawab, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya, dan pada minum anggur, dan keluar ke istana, ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, masihkah juga ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja sulakan dia pada tiang itu. Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman Tuhan.
Pemuda gereja yang memuliakan Tuhan. Kisah burung gagak yang jahat dalam buku Herodian Patrikarya Gunawan berkisah tentang gagak yang bertubuh besar, gagah perkasa, dan angkuh. Ia marah pada burung kutilang karena tidak takut padanya. Suatu hari datanglah si pemburu ke hutan. Gagak menghasutnya untuk memanah si kutilang dengan menawarkan bulu-bulunya sebagai anak panah. Maka si pemburu itu melakukannya. Namun si pemburu berulang-ulang kali gagal memanah kutilang hingga bulu burung si gagak habis. Karena kesal tidak mendapatkan hasil buruan, sebagai gantinya pemburu itu menangkap gagak yang kini tidak dapat terbang karena bulu-bulunya sudah habis. Saudara-saudari persekutuan yang mengasihi Tuhan Yesus, dari gambaran teks kita malam ini dikisahkan Haman, seorang pembesar kerajaan Persia, memiliki watak yang picik dan mirip seperti sang gagak tadi. Angkuh, pendendam, merasa diri pahlawan yang hebat, berkuasa, bahkan suka meremehkan orang lain. Ketika Mordekai, pegawai di istana, menolak dengan keras untuk menyembahnya, ia pun marah dan mengancam akan membunuh Mordekai. Kemarahan Haman menunjukkan sebuah karakter sombong yang menggunakan jabatan dan kedudukan politiknya sebagai alat untuk menindas, bahkan membunuh sesamanya yang semestinya patut dilindungi. Ancaman pembunuhan itu ditujukan kepada Mordekai beserta bangsa Yahudi di kerajaan itu. Namun, tipu muslihatnya itu disingkapkan oleh Ester dan disampaikan langsung kepada Raja Ahasveros, seorang raja Persia, sehingga murkalah raja itu. Tak hanya sampai di situ kejahatan Haman, ia pun dengan berani memasuki kamar Ester, yang pada saat itu Ester sedang berbaring. Ia berlutut dan memohon agar Ester dapat mencabut tuntutan laporannya pada raja. Dan raja sendiri yang menyaksikan perbuatan jahatnya itu. Tindakan Haman itu dinilai telah melanggar tata krama istana. Ia telah berlaku tidak etis kepada sang ratu. Karena itu, demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan kerajaan, raja akhirnya mengeluarkan titah resmi agar Haman disulahkan pada tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Ironisnya, saudara-saudara, Haman disulahkan pada tiang yang disediakan oleh Mordekai, untuk Mordekai. Haman tumbang karena kesombongannya. Pemuda gereja yang bersyukur kepada Tuhan. Tema mingguan yang diterbitkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, jadilah pembela kaum lemah. Tema ini mengisyaratkan sebuah nilai bahwa sebagai penerus gereja kita terpanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dunia yang berfungsi menggarami kehidupan dan menerangi kegelapan yang syarat dengan kejahatan. Seorang pemuda gereja wajib mengekspresikan imannya kepada Tuhan dengan cara menjadi teladan yang baik. Cakupan program pelayanannya lebih diarahkan kepada pendidikan karakter dan pembentukan spiritualitas pemuda, agar memiliki akhlak dan kepribadian yang baik serta berkualitas. Sebab di era zaman now yang serba intelek ini, aspek kasih dan kemanusiaan sudah mulai mengalami pengikisan akibat kesombongan diri dan iman yang menjadi ajang pamer. Karena itu, jadilah orang-orang muda yang rendah hati, yang bersedia merangkul jiwa-jiwa yang belum terjangkau, serta peduli pada pergumulan kemanusiaan. Ingatlah, keangkuhan dapat menjerat kita ke dalam kebencian dan kepicikan. Sombong adalah awal kehancuran. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin. Pemuda gereja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini kita tenang dan kita menghampiri Tuhan Yesus di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari pemberian Tuhan ini, sehingga sebagai pemuda gereja, baik kami sebagai pengurus ranting maupun sebagai anggota, telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun kebersamaan kami di dalam Tuhan. Di dalamnya kami beribadah, mendengar firman, melakukan penyembahan, dan juga menaikkan pergumulan-pergumulan khusus kami. Kami percaya ibadah yang berlangsung di hari ini akan memberkati pelayanan dan perjalanan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sebab kadang kami kurang setia, kadang kami angkuh dan kurang mengandalkan Dikau. Kiranya melalui firman Tuhan yang tertabur ini, kami mau belajar untuk tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan tetap menjadi garam dan terang dunia, seperti kata moto kami sendiri. Tuntun kami selalu Tuhan Yesus, supaya sebagai pemuda gereja, kami mampu untuk menjadi panutan gereja dan juga panutan masyarakat. Agar nama Tuhan dimuliakan melalui kinerja, prestasi, dan tindakan hidup kami. Bapa yang baik, di kesempatan ini hamba berdoa secara khusus untuk pengurus ranting dengan semua pergumulan pelayanan mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 di saat ini, banyak program belum bisa dijalankan. Tetapi visi mereka, upaya-upaya untuk tetap membuat angkatan muda ini hidup, imannya tetap subur, tetap mereka lakukan walaupun dalam bentuk atau dalam nuansa sederhana. Tetapi mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka terus melakukan kegiatan-kegiatan positif yang mengarah kepada pembentukan karakter dan juga spiritualitas pemuda. Kiranya apa yang telah dilakukan oleh pengurus ranting ini menjadi berkat bagi kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga, supaya nama-Mu Tuhan Allah dipuji dan diagungkan. Kami pun berdoa untuk semua anggota kami Tuhan Allah, baik yang telah terjangkau maupun yang belum sama sekali. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memampukan kami selaku pengurus, supaya kerjasama yang baik, komunikasi terbuka bersama dengan anggota, tetap kami tingkatkan demi dan untuk perbaikan pelayanan yang lebih baik. Tuhan Yesus, setiap persembahan yang diberikan di saat ini diberkati oleh-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami mampu memberi dari kerelaan hati kami, dari ketulusan dan kejujuran serta kemurnian hati, bukan karena sungutan, desakan atau paksaan, atau karena ingin dipuji orang. Kiranya persembahan kami ini diterima dan diberkati, supaya pelayanan Tuhan semakin bermakna. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami serahkan diberkati oleh-Mu. Tim multimedia yang setia untuk meliput setiap peribadahan secara live streaming, kami pun serahkan kehidupan dan ketulusan mereka untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa pakai mereka dengan cara yang lebih ajaib, agar melalui mereka nama Tuhan dikuduskan, dipuji, dan diagungkan. Ini doa dan ungkapan syukur yang kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Kepadamu gumulan ini kami naikkan untuk diberkati. Terpuji Engkau Allah yang baik, kini dan selamanya. Kami naikkan pergumulan ini sambil hamba memohon berkat-Mu untuk kita semua. Cinta kasih Allah Bapa, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan Roh Kudus, mengiringi, menuntun, dan memberkati pelayanan, perjalanan hidup, tugas dan pekerjaan kami
kini, dan abadi. Amin. Dengan demikian, ibadah kita di malam ini telah selesai. Selamat malam, selamat menikmati cinta kasih Tuhan dalam hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.